Halo, selamat pagi. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di hari Minggu tanggal 11 April. 11. Oke, nah hari ini kita sampai di pelajaran yang kedua dengan cerita tentang bagaimana Tuhan memanggil Musa. Nah, sebelumnya kita akan mulai dengan menyanyi dulu ya. Kita akan nyanyikan satu lagu sebelum kita berdoa. Yuk kita nyanyi sama-sama. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekarang kita akan berdoa untuk memulai kelas kita. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, dengan segala kebaikan yang sudah Engkau beri buat kami mau bersyukur karena sampai pagi hari ini Engkau masih melindungi, menyertai dan menjagai kami. Saat ini Tuhan, kami mau belajar dalam kelas sekolah minggu khusus untuk kelas Indria dan Pratama. Engkau memberkati kelas kami supaya kami boleh belajar dengan baik. Engkau juga memberkati teman-teman kami di rumah masing-masing dan juga guru-guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sekarang siapkan Alkitabnya. Kita akan membuka dari Kitab Keluaran pasal yang ketiga. Kitab Keluaran pasal yang ketiga, kita akan membacanya bersama-sama. Siapkan Alkitabnya, simak ya. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali, ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya, Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka.
Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang, seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. lalu firman-Nya, Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. lagi firman-Nya, Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, Aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, Aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani, telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib, yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. panjang ya, tapi kita perlu belajar untuk setia membaca Alkitab. Dari 22 ayat yang kita baca, dan kita semua sudah hafal ceritanya ya, tentang Musa yang dipanggil Tuhan untuk kembali ke Mesir. Kita belajar Musa mau dipanggil Tuhan, mau melakukan kehendak Tuhan. Dia sudah jadi penggembala domba yang banyak,
pasti dia pengusaha yang sukses dong kepada zaman itu. Tapi dia mau meninggalkan semuanya untuk kembali ke Mesir dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Jadi saat ini kita perlu belajar untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang baik, apa yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita lakukan. Bagian dari menolong orang tua, mandiri, lakukan semua hal secara mandiri, tidak harus semuanya minta tolong. Juga menolong orang lain yang membutuhkan. Mari kita kerjakan. Pasti kita bisa. Suatu saat nanti ketika Tuhan memanggil kita untuk melakukan hal-hal yang besar, kita sudah terbiasa dan pasti bisa melakukan yang terbaik. Jadi kita belajar satu hal. Tuhan sudah menetapkan setiap orang sesuai dengan tujuannya. Lalu akan jadi apa aku, Bu? Ya, kita perlu berdoa, lalu setia membaca Alkitab, supaya kita meyakini Tuhan menetapkan kita, memanggil kita untuk terus melayani Tuhan dalam segala hal. Jadi kita perlu belajar untuk setia. Kalau Tuhan memanggil kita, kita harus siap. Sama seperti lagu yang kita nyanyikan tadi ya. Dengar dia panggil nama saya. Oke, jadi mari kita setia. Mari kita terus mencari kehendak Tuhan. Apa sih yang diinginkan Tuhan dalam hidupku? Di sini kita belajar ya, bahwa Tuhan pasti memanggil kita untuk tujuan yang khusus. Walaupun tantangannya banyak pasti. Bersama Tuhan kita pasti bisa, karena Allah kita Allah yang hebat. Oke, itu pelajaran kita hari ini. Nah, untuk menolong kita terus memahami pelajaran kita pada pagi hari ini, kita jangan lupa mengerjakan lembar pelajaran muridnya dan mari kita menghafalkan ayatnya khusus untuk kelas Indria, yaitu aku Tuhan ya, aku mengutus engkau. Keluaran pasal 3 ayat 12b. Sekali lagi ya, aku mengutus engkau. Keluaran pasal 3 ayat 12b. Ayat hafalan untuk kelas pertama, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Keluaran pasal 3 ayat 12a. Oke, sekali lagi. Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Keluaran pasal 3 ayat 12a. Oke, ya ayat hafalan. Dan jangan lupa untuk membaca Alkitab setiap hari. Daftar bacaannya ada di lembar pelajaran murid ya. Yang terakhir, selalu diingatkan, jaga kesehatan. Tidur yang cukup, makan yang sehat, minum yang banyak, terus berolahraga dan lakukan protokol kesehatan. Oke, kita akan menyanyi satu lagu lagi sebelum kita berdoa untuk mengakhiri kelas kita pada pagi hari ini. Yuk kita nyanyi sama-sama. Yuk nyanyi ya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Kita berdoa, jangan lupa lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini kami boleh belajar tentang Musa
yang Engkau panggil dengan cara yang luar biasa untuk melayani Engkau. Tolong kami Tuhan, ketika kami Engkau panggil untuk melakukan mulai dari hal-hal yang sederhana dalam hidup kami pada setiap hari dalam hidup kami. Ialah kami belajar untuk menolong orang tua kami, belajar untuk bertanggung jawab atas diri sendiri, dan suatu saat nanti kami akan mengetahui Engkau memanggil kami untuk melakukan hal yang besar. Saat ini kami berdoa untuk seluruh keluarga kami, Engkau memberkati kami, supaya semuanya boleh menjadi bagian rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dadah, terima kasih. Kita akan berjumpa minggu depan di pelajaran yang ketiga.